Ya, ini kami dari Komponas ingin berikan keterangan singkat. Jadi kami sudah 2 hari di sini. Hari ini, kemarin dari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kami sudah menemui dari internal kepolisian, baik dari Polda, dari Polres. Kemudian kami juga ketemu dengan pemerintah daerah, kemarin dengan Bupati. Kami ketemu juga dengan Aremania. Kami ketemu juga dengan beberapa penonton yang luka. Kemudian kami juga datang ke beberapa hal. Perlu kami jelaskan bahwa dari kejadian yang menewaskan sampai lebih dari 130 orang ya, terakhir data saya dapat data dari Aremania sudah naik menjadi 131. Tapi data ini menurut keterangan teman-teman dari Aremania masih simpang siur, ada kemungkinan masih bisa lebih. Nah, itu pertama. Yang kedua, kami mendapat konfirmasi kepastian bahwa sebetulnya dari pihak Polres sudah mengantisipasi jauh-jauh hari kejadian ini dan sudah ngotot untuk dilaksanakan sore hari. Ada surat yang sudah dikirimkan ke kami, saya kira teman-teman media juga sudah punya kopinya mengenai surat ini. Jadi ada surat yang tertanggal pertama tanggal 13 September. Jadi tanggal 13 September itu sudah ada analisa dari Intel Polres bahwa pertandingan ini punya potensi yang harus diwaspadai. Itu ya kan? Kemudian sudah berkirim surat kepada Panpel, tembusannya ada ke Kapolda maupun ke Liga Indonesia untuk diajukan siang hari karena analisa intelijen menyampaikan apabila dipaksakan malam hari risikonya sangat tinggi. Nah, itu pertama. Tetapi ternyata surat ini tidak direspon dengan positif dengan adanya terakhir ada balasan pada tanggal 19 September oleh pihak Liga Indonesia Baru bahwa minta untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan itu dicetak tebal. Jadi kata-kata itu dicetak tebal. Pertimbangannya adalah pertimbangan bahwa sudah ada kontrak hak siar. Jadi ini memang menjadi pelajaran kita semua. Kami sebagai pengawas kepolisian harus melihat ini secara objektif bahwa potensi itu sudah terbaca, kemudian sudah ada langkah-langkah preemptif, tetapi dalam pelaksanaan berjalan seperti ini. Kemudian isu yang berkembang mengenai sudah saya konfirmasi baru saja dengan Pak, ini samping kami Pak Pujiartanto dan Pak Dawam ini juga sama-sama komisioner, konfirmasi kepada Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup menutup pintu, sehingga harapannya memang 15 menit itu dibuka, tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci. Pertama itu. Kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres, tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan gas tindakan eksesif, yaitu dengan peluru dengan gas air mata. Tidak ada. Itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan dari internal kepolisian. Kompolnas melihat secara prosedural sudah dijalankan. Nah, kejadiannya pada saat selesai pertandingan sudah disiapkan juga barakuda. Jadi barakuda ini yang biasanya untuk pengamanan ini disiapkan 2 untuk membawa pemain, sehingga desainnya, perencanaannya begitu pertandingan selesai pemain dimasukkan ke barakuda untuk langsung dibawa keluar demi pengamanan. Ini pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan. Memang itu tidak lazim dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Tidak lazim karena yang namanya pemain selalu harus menggunakan bis miliknya. Tetapi sudah disiapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya barakuda tidak bisa keluar karena massa di luar sudah sangat banyak. Jadi itu hambatan yang kesulitan. Kemudian ada kejadian satu adalah mobil nggak bisa keluar. Sementara kejadian kedua di dalam ini juga ramai. Nah, 2 hal ini saya kira yang perlu dipahami yang sekarang sedang diteliti, di mana sebab utamanya sampai kemudian ada gas air mata yang menurut beberapa informasi itu yang menjadi pemicu kemudian orang berebutan untuk keluar pintu. Itu yang menjadi
menjadi temuan kami untuk kebijakan penyidikan, artinya yang pro justisia sudah dilakukan oleh teman-teman dari Bareskrim sekarang bekerja. Untuk tindakan apakah ada pelanggaran disiplin sudah dilakukan, kebetulan Kadif Propam hadir juga di sini oleh mereka. Kami Kompolnas melihat proses penyelidikan, proses penyidikan ini berjalan semua dengan sesuai dengan on track. Itu kira-kira dari kami. Setelah ini kami akan ke stadion untuk lihat mana pintu yang tertutup, mana alurnya, escape-nya dan sebagainya. Kemudian juga soal tiket, karena begini, penjelasan dari internal polisi, jumlah yang dikerahkan itu 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu yang anggota Polres Malang 600 orang. Karena anggota Polres Malang itu ada 1.000 berapa gitu kan, mereka juga harus dinas di Polsek dan sebagainya, yang dikerahkan dalam pertandingan 600. Sehingga yang 1.400 itu adalah bantuan-bantuan, baik itu dari Polres lain, dari Brimob, dari TNI. Nah, kendali itu akan tentu sulit karena pelatihan mereka sudah berlatih, ada latihan escape, latihan bencana, itu dilakukan sampai 6 kali, tetapi hanya bisa dilakukan pada internal anggota Polres Malang. Karena kami dari Kompolnas mengamatinya di internal polisi, begitu artinya perencanaan, tetapi di lapangan kejadian seperti itu. Pada saat pertandingan setengah main itu masih ada orang di luar yang memakai gelang tiket penonton. Sementara di dalam penuh, sehingga logikanya orang yang punya gelang tiket harusnya kan boleh masuk, tetapi tidak bisa masuk karena karena stadion sudah penuh. Jadi memang ini kondisi-kondisi yang terjadi. Kami akan memberikan nanti sepulang dari Jakarta, kami akan membuat laporan. Kami akan laporan kepada Ketua Kompolnas. Kebetulan Ketua Kompolnas itu Pak Mahfud MD, anggota Menko Polhukam. Beberapa rekomendasi akan kami sampaikan karena kejadian ini menjadi pelajaran kita bahwa tidak bisa polisi saja yang disalahkan, tetapi ternyata ini ada beberapa aspek seperti ada penyelenggara, ada Panpel, ada dari Liga Indonesia, ada juga dari pihak lain, juga mohon maaf budaya penonton yang tentu tidak semua penonton buruk. Jadi kalau kita perhatikan penonton yang tertib juga banyak. Kapasitas stadion itu kemarin kami ketemu Pak Bupati, ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga, hanya 38.000 penonton itu kalau penuh, tetapi tiket yang dicetak ternyata lebih dari itu. Nah, kami belum bisa konfirmasi kepada pihak Panpel karena itu bukan menjadi wilayah kami, sehingga nanti kami akan minta bantuan kepada tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Menko Polhukam memberikan tambahan data itu sehingga nanti hasilnya akan lebih lengkap.